dia udah punya kerjaan jadi programmer dengan gaji 60 juta. Buat apa kuliah lagi, kata dia. Mantep banget kan. Dan itu muda-muda rata-rata. Ya, jadi teman-teman, ikhlas. Ini banyak orang yang salah memahami kata ikhlas. Ada cewek, cowok pacaran. Udah itu putus. Pas sudah putus, si ceweknya bilang, gue ikhlas diputusin sama dia. Lah, ini gak nyambung. Ikhlas itu, kita harus tahu definisinya apa, supaya nggak campur baur. Karena sering ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, itu kan banyak ya kosakata yang mirip ya. Kayak kursi dalam bahasa Arab kan kursi juga bahasa Indonesianya. Dan itu banyak banget. Television di bahasa Arab, televisi di bahasa Indonesia. Nah, tapi kadang-kadang ada perubahan makna. Perubahan makna, kayak silaturahim nih. Orang Indonesia bisa aja ngomong, saya ke Mas Yoga mau silaturahim. Tapi kalau secara bahasa syariat Islam, ini salah. Karena silaturahim itu hanya kepada orang yang merupakan kerabat kita. Adapun ke orang yang bukan kerabat, itu bukan silaturahmi namanya. Itu bukan silaturahim, tapi itu namanya ziarah. Sekarang kalau di bahasa Indonesia jadi keliru. Ziarah artinya kubur. Jadinya campur aduk kan istilahnya ya. Oke, no problem. Yang penting setiap kita mengucapkan suatu statement, kita pahami makna dari statement tersebut. Ya, karena ya macam-macam, tiap bahasa berbeda. Kalau kita ngomong dari sudut pandang Islam, berarti kita harus gunakan kosakata sesuai dengan makna Islamnya. Ya, ikhlas. Kalau tadi contohnya cewek cowok pacaran terus putus, si ceweknya bilang aku ikhlas menerima semua ini. Nah, ini ikhlasnya versi bahasa Indonesia. Ikhlas tuh artinya menerima dengan lapang dada dan sebagainya. Kalau secara Islam beda loh. Ikhlas itu lebih ke aktif, perbuatan aktif. Sedangkan menerima keadaan itu lebih ke pasif. Pasif dalam maksud artinya bukan kita yang beramal, tapi kita merespon dari sebuah kondisi. Aduh, nggak ngerti, kalem. Saya jelasin secara simpelnya gini, teman-teman. Kalau saya sholat, saya kan aktif melakukan suatu perbuatan. Maka ketika saya sholat, yang namanya ikhlas itu harus berharap pahala dari Allah. Harus berharap ridho Allah. Harus berharap pahala akhirat. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu jangan didefinisikan dengan hanya karena Allah. Itu masih terlalu global. Kita harus rinci lagi. Apa maksud hanya karena Allah? Karena ada orang yang ngomong kayak gini, gue ibadah bukan karena gue mau surga. Gue ibadah bukan karena gue takut neraka. Enggak, gue enggak peduli surga atau neraka. Bahkan kalau saya ibadah lalu masuk neraka, saya ikhlas. Waduh. Apa-apaan nih? Kalau masuk neraka dia ikhlas. Dia nggak tahu apa siksa neraka seberat apa. Siksaan paling gampang di neraka. Yang paling cetek, paling gampang, yaitu orang berdiri di atas sendal yang terbuat dari api. Dan karena saking panasnya sendal tersebut, otaknya mendidih. Dan itu siksaan yang paling ringan. Nah, ada orang yang ngomong kayak gitu, gue ikhlas ibadah karena Allah, walaupun aku harus masuk neraka, nggak apa-apa. Ini keliru, teman-teman. Mari kita pahami apa definisi ikhlas. Saya ulang ya, ikhlas adalah mengharap ganjaran akhirat dari Allah. Itu definisi ikhlas. Mengharap ganjaran hereafter, kita mengharap pahala ganjaran hidup setelah mati dari Allah. Itulah definisi ikhlas. Berarti orang yang beribadah karena menginginkan cinta Allah, menginginkan ridho Allah, berarti dia ikhlas. Kalau orang ibadah karena mengharap imbalan surga, itu pun ikhlas. Jangan samakan Allah dengan manusia. Kalau saya misalnya berbuat baik ke Mas Alam, kemudian habis itu saya berharap ganjaran dari Mas Alam, itu pamrih memang. Dan yang namanya manusia, kalau dipamrihin ya nggak seneng. Tapi Allah tuh beda. Makin kita berharap darinya, makin kita memohon karunia-Nya, Allah makin seneng. Sehingga ketika orang ada yang menyamakan, kalau ente ibadah karena ngarep surga, berarti kamu nggak ikhlas. Kamu pamrih pada Allah. Seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Iya, kalau kita pamrih ke makhluk, makhluk nggak suka. Tapi kalau kita mengharap
pemberian dari Allah, Allah senang banget. Bukankah Allah sendiri yang nyuruh kita untuk minta? Sekarang mana ada orang yang nyuruh kalian untuk minta? Orang kaya nih, terus nyuruh kalian, tolong mbak-mbak, kakak-kakak semuanya tolong minta ke saya uang, tolong. Gak ada tuh orang, jarang banget. Walaupun ada, langka banget. Tapi Allah, justru Allah yang nawarin kita untuk minta, untuk berharap. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu Kan da'watad ya, da'i yuk kelas iyadan. kita ayat rental. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan kalau hambaku bertanya tentang diriku, kata Allah, katakanlah, aku ini dekat. Allah dekat dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan perhatiannya. Allah dekat, walaupun Allah ada di atas langit, di atas arsy, tapi secara kedekatan Allah dengan ilmunya, dengan perhatiannya, Allah tuh dekat. Kata Allah, jikalau hambaku bertanya tentang diriku kepadamu, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon padaku. Hendaklah mereka patuh pada perintahku dan memenuhi seruanku agar mereka berada di atas petunjuk. Jadi Allah yang nyuruh kita untuk berharap, teman-teman. Allah yang nyuruh kita untuk minta. Saat kalian minta surga, itu kalian justru ngebuat Allah senang. Bukan ngebuat, kita pamrih ke Allah minta surga, berarti itu buruk dong. Kayak orang yang mau ibadahnya cuma kalau ditawarin doang. Justru Allah nawarin surga dan Allah senang kalau kita meminta surga. Di surah Al-Furqan Allah berfirman, "Lahum fiha ma yasha'una khalidin, kana 'ala rabbika wa'dan mas'ula." Di dalam surga ada apapun yang kalian inginkan. Surga merupakan sesuatu yang patut untuk kalian pinta, patut untuk diharapkan. So, teman-teman, pahami ini baik-baik. Kalau kita ngebahas tentang seni berikhlas, seni ikhlas, ya kita harus pahami definisi ikhlas dulu. Jadi ikhlas itu bukan berarti gue ibadah aja karena Allah dan gue nggak mikirin apapun. Gue nggak mikirin buat dihapus dosa, gue nggak mikir biar Allah ngasih pahala, gue nggak mikir untuk masuk ke dalam surga atau jauh dari neraka, yang penting karena Allah. Salah itu. Definisi ikhlas adalah beribadah, melakukan kebaikan, karena mengharap ridho Allah, ganjaran akhirat dari Allah, pengampunan atas dosa-dosanya dari Allah, ya, rahmatnya, itu semua definisi ikhlas. Adapun gak ikhlas adalah ketika yang diharapkan adalah dunia. Dan itu yang menjadi mendominasi. Itu baru gak ikhlas. Pernah gak kalian ngedengar seorang motivator atau ustadz lah ya, yang sering menggembor-gemborkan statement ini? Jangan fokus kepada ustadz ya, karena ini yang kita fokus kritisi statementnya, bukan individu ustadznya. Tapi ada orang yang ngomong kayak gini, sedekahlah 10.000, Allah ganti 100.000. Lo miskin, banyakin sedekah biar jadi kaya. Lo punya utang, banyakin sedekah. Nanti Allah gantiin uangnya jadi kamu bisa bayar utang. Ini keliru semua. Karena justru ketika seseorang beramal soleh, dan di hatinya berniat duniawi, dan itu yang menjadi dominasi niatnya, itu nggak ikhlas. Kalau sedekah 100.000 berharap pahala 1 juta dari Allah di akhirat, ini ikhlas. Tapi kalau kita sedekah 100.000 biar Allah ganti 1 juta uang, ini baru yang merusak keikhlasan. Paham ya? Sekali lagi saya ulang, namanya ikhlas itu berharap pahala akhirat. Berharap pahala akhirat. Ganjaran dari Allah yang sifatnya akhirat. Adapun kalau berharapnya duniawi, dari amal-amal soleh yang merupakan ibadah, ini gak ikhlas. Kalau mau ngeharap duniawi, harap duniawi dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya emang duniawi. Itu boleh. Saya dagang, biar saya dapat uang banyak. Boleh. Karena dagang perbuatan duniawi. Ngeharap uang boleh. Teman-teman kerja nih di Sweet Media.
Kalian kerja capek-capek, customer datang, klien, kalian ngerjain tugas, bikin programming dan sebagainya. Karena kalian ngarep uang, boleh. Jangan dibilang nggak ikhlas. Ini Hah? boleh, karena sesuatu yang sifatnya perbuatan Apa sih, Umar? duniawi, sesuatu yang sifatnya Aja. perbuatan dunia, ada yang nyala ya kayaknya mikrofonnya. Bisa di-offin dulu, mungkin nggak sengaja. Sesuatu yang sifatnya perbuatan duniawi, diniatin untuk mendapatkan profit duniawi, ini boleh halal. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan dunia ini, di bumi ini untuk kalian. Sehingga kalau perbuatannya perbuatan duniawi seperti kerja, olahraga, diet, dengan berharap profit-profit duniawi seperti kerja biar dapat uang, kemudian olahraga biar sehat, kemudian diet supaya jadi langsing, ini semua halal. No problem. Tapi untuk perbuatan-perbuatan akhirat, seperti misalnya sedekah, kemudian sholat, saum, baik saum Ramadan maupun saum sunnah, ini yang harus ikhlas, ini yang harus ngarep akhirat. Kalau ngarep duniawi dan ngarepnya itu mendominasi, maka jadinya dosa. Ada loh orang yang puasa ditanya, kenapa kamu puasa? Biar saya sehat, biar saya langsing. Loh, ketika ditanya niatmu puasa apa, dia langsung ngomong supaya aku langsing, supaya aku sehat. Ini nggak ikhlas. Harusnya kalau puasa karena apa? Ditanya, karena aku mengamalkan perintah Allah dengan harapan mendapatkan pahala dan ridho Allah di akhirat kelak. Adapun ingin langsing, ya itu mah niat-niat sekunder aja. Kalau niat duniawinya jadi sekunder, ini masih diperbolehkan. Tapi nggak sedikit orang-orang yang ketika sedekah, dia ngarepnya tuh bukan pahala akhirat. Yang mendominasi di hatinya adalah ingin diganti di dunia. Makanya ada orang yang rajin sedekah dengan ngarep supaya jadi kaya, udah sedekah uang habis nggak jadi kaya-kaya, dia akhirnya berhenti sedekah. Alah, Allah nggak sesuai janjinya katanya. Bukan Allah nggak sesuai janjinya, tapi lo yang salah memahami perintah Allah. Lo yang salah memahami hadis-hadis yang berkaitan tentang amal soleh. Jadi please teman-teman, saya ulang lagi, karena tadi kan bahasanya terlalu brainstorming gitu, ngejelimet. Saya ulang ya, biar simple, biar masuk ke otak dengan simpelnya gini. Perbuatan, poin pertama, ikhlas artinya melakukan sebuah amal soleh dengan mengharap ganjaran akhirat dari Allah. Itu definisi ikhlas, poin pertama. Poin kedua, untuk perbuatan yang sifatnya ibadah, seperti ngaji, zikir, sholat duha, sedekah, sholat tahajud, puasa, haji, umroh. Hal yang seperti ini, amal-amal ibadah yang seperti ini, harus berharap ganjaran akhirat. Jangan berharap ganjaran dunia. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, ini sebenarnya masih masuk ke poin nomor 2, tapi poin nomor 3 lebih dirinci lagi. Kalau suatu amalan ibadah, seperti tadi sholat, zakat, sedekah, dan sebagainya, kita niatin akhirat, tapi tercampur dengan niat duniawi, tapi itu hanya niat sedikit, jadi niat sekunder, bukan menjadi niat primer. Jadi orang sedekah karena mengharap pahala dan ridho Allah, serta ampunan Allah, tapi dia berharap duniawi berupa ingin diganti 10 kali lipatnya, tapi niat duniawinya hanya niat sekunder, maka dia tetap disebut orang yang ikhlas. Dia tidak menjadi dosa. Sebaliknya, kalau amal ibadah akhirat tadi, sedekah, sholat, yang mendominasi di hatinya adalah niat duniawi, seperti lo puasa karena apa? Karena ingin sehat. Tahajud pingin apa? Katanya tahajud bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi terus saja ketika ditanya mau apa, jawabannya adalah profit, manfaat duniawi, benefit duniawi doang. Maka itu dosa, itu disebut nggak ikhlas. Poin terakhir, adapun untuk perbuatan yang sifatnya duniawi seperti kerja, dagang, nge-gym, olahraga,
dan kita mengharap manfaat benefit duniawi atas hal tersebut, maka ini no problem. Nggak bisa dibilang sebagai nggak ikhlas. Kenapa kamu pingin makan? Biar kenyang, boleh. Kenapa kamu pingin pipis? Ya biar lega, ini kebelet, boleh. Kenapa kamu kerja dagang? Biar dapat uang banyak. Kenapa kamu nge-gym? Biar tubuh six pack? Ini nggak apa-apa teman-teman. Ini no problem, karena ini perbuatan duniawi. Semoga dari 4 poin tadi atau 5 poin teman-teman udah paham. Nah, sekarang berarti kalau kita ngebahas seni ikhlas, berarti yang kita bahas adalah perbuatan-perbuatan ibadah. Ibadah yang sifatnya ritual. Gimana caranya bisa ikhlas? Gimana caranya biar ikhlas? Atau sebelum bahas ini, perlu dibahas dulu tentang tadi ya, ridho. Ya. Kan tadi saya lupa di awal nyampaikan antara ikhlas dan ridho bedanya apa. Jadi kalau ikhlas adalah kita melakukan perbuatan aktif. Ya, kita melakukan perbuatan mengharap pahala akhirat. Itu ikhlas. Adapun ridho adalah sifat kita di hati menerima musibah yang Allah takdirkan atas kita. Menerima atas apa-apa yang gak ngeenakin hati kita. Contohnya misalnya orang tua meninggal. Atau kita dapat orang tua yang ngomel mulu. Kita dapat misalnya suami yang terlalu sifatnya pencemburu, padahal kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita misalnya lagi ngechat sama orang tua, sama ayah, tapi langsung disuuzonin, ngechat sama siapa? Jangan-jangan sama mantan loh. Nah, kalian misalnya dapat bos yang killer atau dosen yang killer, misal contoh ya. Dan kalian sabar. Saya udah dapat pekerjaan ini, udah gaji enak, nyaman, tapi emang nggak enaknya sama bos aja. Misal ini contoh ya, tolong jangan sampai ngira ke siapapun individu tertentu. Contoh aja, dapat bos, dosen yang killer, yang nggak ngeenakin hati ucapannya. Kalian ridho sama takdir Allah tersebut. Ya udah, ini saya syukur atas semua nikmat Allah. Adapun yang nggak ngeenakin hati, saya harus sabar dan saya harus menerima ini. Toh saya masih banyak dapat benefit dari pekerjaan saya. Kenapa gara-gara 1-2 orang saya akhirnya jadi loyo? Kenapa saya nggak fokus sama bersyukurnya gitu? Kan ada orang-orang tipe kayak gitu ya, pinginnya sempurna, sedangkan di dunia nggak ada yang sempurna. Lihatlah manfaat benefit-benefit yang lebih dominan yang harusnya kita syukuri. Adapun perkara-perkara yang nggak ngeenakin hati, kalau itu cuma sedikit, ya nggak memudaratkan, nggak membahayakan diri kita sendiri, kecuali bahaya-bahaya sedikit doang, yang lebih kecil daripada manfaat yang kita bisa dapat dari pekerjaan itu, maka ya udah ridho aja sama takdir Allah. Justru dunia ini emang Allah ciptakan penuh ujian. Kenapa? Agar kita hatinya tidak cenderung mencintai dunia. Allah menciptakan orang di dunia ganteng semua nggak? Ada orang yang Masya Allah gantengnya 10 SKPS. Tahu SKPS? Satuan kegantengan per second kuadrat. Masya Allah. Ada orang yang diciptain ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wajahnya tuh kayak plastik. Teman-teman, kayak nggak ada pori-pori. Itu ada orang begitu. Bukan operasi plastik, enggak. Kita nggak ngomong drakor, enggak kok. Kita lagi ngomong orang asli. Tuh ada yang bener kayak Barbie, kayak pokoknya plastik banget. Kayak nggak ada pori-porinya. Kayak ya, ada pasti. Cuman saking bening dan mulusnya itu loh. Kayak boneka. Ada. Tapi Allah juga ciptakan orang-orang yang wajahnya pas-pasan mungkin bahasanya. Bukan menjelek-jelekan ciptaan Allah, tapi emang Allah ciptakan di dunia orang beda-beda. Ada yang ganteng, ada yang enggak, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada orang yang hidupnya sehat, ada yang sakit. Nah, kalau kita menerima yang sifatnya positif seperti ganteng, kaya, terkenal, dan sebagainya, di situ kita syukuri, jangan sombong. Ketika kita justru sebaliknya, dikasih miskin, nggak baik rupa, dan sebagainya, kita sabar. Karena itu hakikat dunia. Di akhirat lain. Semuanya bakalan dibuat ganteng, cantik. Dan di akhirat tuh nikmatnya tuh nikmat yang mutlak. Kalau di dunia relatif. Ada orang ganteng, terkenal, kaya, bunuh diri. Padahal hidup yang dia rasain itu, kalau dilihat dari perspektif orang miskin, itu luar biasa banget.
Orang-orang miskin ngarep banget bisa dapat kehidupan kayak dia, tapi dia yang udah enak banget dalam pandangan orang miskin, kok malah bunuh diri tuh. Dia yang ganteng, kaya, terkenal, kok bunuh diri. Itulah dunia, teman-teman. Paham ya hakikat dunia. Di dunia ini nggak ada yang senangnya tuh mutlak alias sempurna gitu. Kesenangan yang sempurna nggak ada. Ada orang yang hobi jalan-jalan, shopping. Pulangnya capek. Aduh, capek banget. Aduh, cucian masih banyak. Tuh kan, nggak enak, masih tetap. Padahal shopping ingin refreshing, ingin enak, tapi ternyata pulang-pulang ya udah stres lagi, mikirin kerjaan yang banyak. Allah berfirman, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Kalian kok malah lebih memilih kehidupan dunia sih? Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi pastikan teman-teman, hidup kita, jadikan seluruh aspek kehidupan kita adalah mengharap kebaikan akhirat. Pekerjaan, ingin dapat gaji, halal. Halal, no problem. Jangan bilang kalau kerja harus ikhlas. Enggak. Ikhlas dalam artian gak digaji pun gak apa-apa. Oh, ini salah, ini gak boleh. Ya justru Nabi SAW menyuruh para bos-bos untuk ngegaji karyawan sebelum keringatnya kering. Berarti di sini beliau meng-ACC kan masalah kerjaan, ngarep gaji, boleh. Tapi jangan ending di sana. Teman-teman kerja mati-matian, meluangin banyak waktu buat kerja, akhirnya dapat uang banyak, lalu uang tersebut alokasikan buat apa? Oh, buat nafkahin keluarga, niatin karena Allah. Buat nabung haji, niatin karena Allah. Buat beli mobil, rumah, dan sebagainya, agar misalnya agar kalau misalnya nganter-nganter keluarga nggak repot. Kalau misalnya pakai motor kan capek. Sedangkan kalau naik mobil, insya Allah lebih nyaman. Niat ngebantu keluarga karena Allah. Jadi pahala tuh. Ya, kalau misalnya semua aspek kehidupan kita diniatin untuk dunia, pasti Allah bikin capek. Saya punya contoh, ada orang yang dulunya miskin. Kemudian Allah jadikan kaya. Itu pas udah kaya, bikin rumah gede. Stres dengan rumah gedenya. Karena nggak bisa nyapu ngepel, kecapean. Minta pembantu, nyewa pembantu nggak ada yang tahan. Rumahnya 3 lantai, anaknya di lantai 3, orang tua di lantai 1. Ketika manggil tuh orang tuanya ke lantai 3, nggak kedengeran tuh anak, akhirnya marah-marah orang tuanya. Repot. Ya ini karena emang niatnya untuk dunia dan nggak siap dengan ujian dunia, akhirnya gitu. Dulu pingin kaya, karena ngarep seneng, pas udah kaya, stres. Enakan dulu rumahnya kecil, bahagia, anget, ya, sama anak, suami istri, nyaman, harmonis. Sekarang kok pas udah targetin jadi kaya malah jadi kayak gini. Ya itu karena niatnya dunia. Lain cerita ketika ada orang miskin niat kaya biar bisa banyak bantu orang lain. Wow, dia bikin rumah gede. Pas bikin rumah gede dia pingin keluarga-keluarga yang miskin tinggal di rumahnya supaya mereka bisa hidup nyaman. Dan dia niatin karena Allah. Wow, ketika datang keluarga dia langsung ingat, ya Allah, senang banget. Keluarga bisa pada tinggal di sini, mereka bisa aku nafkahi, bisa aku kasih makan, dan aku ngarepin semuanya pahala dari Engkau, ya Allah. Gak ada stres. Karena dia ingat semua yang dia lakukan jerih payahnya, itu Allah nilai di akhirat. Jadi ya mindsetnya tinggal rubah aja. Cek ya. Tadi nggak sengaja mute ya sama host ya. Oke. Tinggal rubah mindset kita. Mau hidup bahagia, ikhlaslah karena Allah dalam beramal. Sholat, ikhlas karena Allah. Haji, ikhlas karena Allah. Kerja, pingin dapat gaji. Tapi setelah dapat gaji, gajinya kalian niatin karena Allah untuk nafkah. Kalian ngajar misalnya. Ada di antara kalian yang selain kerja di sini, misalnya ngajar. Ngajar ilmu yang manfaat. Ya. Bisa jadi ilmu agama, bisa jadi ilmu matematika, kimia, biologi, fisika, terserah deh. Dan kalian dapat gaji bayaran atas pelajaran privat yang kalian ajarkan. Boleh aja, halal. Profitnya halal. Kalian ngajar fisika, matematika, kemudian kalian dapat gaji atasnya, atau guru agama dapat gaji atas pengajarannya, halal. Boleh. Tapi jangan berhenti di sana. Niatin tuh gaji yang didapat untuk di jalan Allah. Maka bahagianya luar biasa. Capeknya, karena dia ngerasa capeknya tuh bakalan dinilai.
Makanya itu yang ngebuat dia positive thinking terus. Kalau lagi kerja ternyata sakit hati sama rekan kerja. Sini, situ, udah kerja misal. Udah kerja tapi orang tua kok masih ngeluh mulu. Ngasihnya kurang katanya, padahal kita udah ngasih lebih. Tapi orang tua terus aja nyakitin hati mulu. Yang ada di hati adalah semakin disakiti hatinya, semakin hati ini berharap pahala yang besar dari Allah. Sabar. Kalau sakit-sakit hati mah wajar manusiawi ya. Tapi ketika dia ingat sama pahala akhirat atas sakit hati yang dia terima, itu yang bikin dia jadi terus saja berharap pada Allah. Dan itu yang nggak ngebuat dia down. Itu yang ngebikin dia untuk terus up dan nggak jadi ngedown. Seperti itu teman-teman. Itulah kekuatan ikhlas. Kalau orang yang nggak ikhlas, berat rasanya. Misalnya nih, ceramah, menyampaikan kebenaran. Kemudian pas sudah menyampaikan kebenaran, diejek, Allah ini ustadznya ekstrim. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Padahal sang ustadz menyampaikan benar, itu haram misalnya. Tapi ternyata audiens banyak yang senang sama yang haram tersebut. Sehingga ketika ustadz menyampaikan itu haram, diejek itu ustadz. Dicaci maki, digibahi. Kalau si ustadz gak ikhlas menyampaikan karena Allah, pasti ketika diejek ngedown dan udah gak mau dakwah lagi. Tapi ketika sang ustadz yakin itu adalah dilakukan karena Allah, menyampaikan sesuatu haram demi menyelamatkan orang-orang dari dosa, dia berharap pahala dari Allah. Ketika dakwah diterima dia syukur, ketika dakwah ditolak dicaci maki dia pun syukur. Karena udah menyampaikan kebenaran, udah jadi pahala, kalau dicaci maki, kalau digibahi semakin dapat pahala lagi. Kan itu maknyos teman-teman, mantep banget. Ya. Gimana biar bisa ikhlas? Caranya nomor 1 adalah tadi, ingat-ingat sama balasan di akhirat, pahala di akhirat. Saya sampaikan 11 menit lagi, habis itu kita tanya jawab, insya Allah diskusi. Teman-teman, kalian tahu Raja Brunei Darussalam? Kalau saya nanya kalian, emang ini kurang etis ya, jangan dijawab ya, jangan dijawab. Saya cuma nanya pertanyaan, tapi jawab di hati masing-masing aja. Kalian gajinya berapa sih sebulan gitu? Nggak usah jawab, nggak usah jawab. Ini pertanyaannya nggak etis sebenarnya, nggak sopan. Tapi sekedar ingin ngebuat kalian ngeh dulu. Gaji kalian berapa sih tiap bulan? Sampai berani ninggalin sholat, misal. Contoh doang ya, jangan ngerasa kesindir. Gaji ente berapa tiap bulan sampai berani ninggalin sholat? Katanya kerja ibadah. Tapi kalau kerja ibadah, kok sholat yang merupakan ibadah paling nomor 1 setelah syahadat, kok malah ditinggalin? Itu bohong itu. Kalau orang yang bilang saya kerja untuk ibadah, untuk nyari nafkah karena Allah, tapi dia ninggalin sholat, dia nggak ikhlas pasti. Karena orang yang ikhlas dalam mencari nafkah, dia ngarep dapat gaji, kemudian gajinya bisa dipakai untuk di jalan Allah, maka syarat ikhlas pertama adalah dia nggak akan pernah meninggalkan kewajiban yang paling inti. Berapa gajinya? Berapa? 100 juta. Oh, kecil banget teman-teman. Sebulan cuma dapat 100 juta. Ini saya mau nyampein teman-teman tentang salah satu manusia terkaya. Raja Brunei Darussalam. Emang nggak sampai top 10 list sih. Nggak sampai masuk ke top 10 terkaya kalau nggak salah. Tapi saya ngasih tahu aja kekayaan beliau ya. Beliau, hartanya, uangnya doang, ini sekitar kalau di data sekitar tahun 2020-an ya, atau 2018-an. Uangnya, beliau punya kekayaan 400 juta dolar Amerika. Itu uangnya. Beliau punya pesawat pribadi Boeing 737 berlapis emas. Dan beliau membeli itu dengan harga, maaf saya salah ya. Beliau punya kekayaan 20 miliar dolar Amerika. 20 miliar dolar Amerika. Itu kekayaan pribadi beliau. Kemudian beliau punya pesawat pribadi berlapis emas dengan harga 400 juta dolar Amerika. 400 juta dolar Amerika. Pesawat pribadi berlapis emas. Beliau punya mobil, beliau punya rumah. Raja Brunei Darussalam nih ya. Rumahnya ada 1778 kamar. 1778 kamar. Kalian kamarnya berapa? Oh, gue punyanya apartemen studio, bayar 400 juta cuma dapat 1 kamar 12 kali 7 meter mungkin, atau kecil lah. Ini kamarnya 1778, bro. Beliau punya mobil.
mobilnya, mobil yang super mewahnya ada 380-an. Beliau punya BMW sekitar 200. Ferrari ratusan. Limosin ada puluhan. Koenigsegg-nya ada satu. SSV-nya satu. Koenigsegg ada berapa itu puluhan. Rolls Royce ada sekitar 200. Ferrari, mobil Ferrari puluhan, sekitar 50. Itu kalau kita mikir tiap hari gonta-ganti mobil itu berapa tahun nggak kelar itu. Pakai Ferrari aja. Tiap hari gonta-ganti. Raja Brunei Darussalam, Masya Allah, tauhidnya kuat. Soleh. Rajin sholat yang 5 waktu. Sekarang ada orang yang gajinya nggak seberapa, cuma 100 juta, ninggalin sholat. Buat apa? Di akhirat masuk neraka kan nggak mau. Sedangkan kalau kita jadi orang miskin, teman-teman, misal, tapi kita taat ibadah ke Allah, kita kerja sekuat tenaga, tapi Allah persempit uang kita, ya kita terima, kita ridho, kita tetap bekerja karena Allah, terus masuk surga, tahu di surga, dapat kekayaannya segimana. Orang yang paling terakhir masuk surga, Islam, orang Islam ya, yang paling terakhir masuk surga, orang Islam yang paling terakhir masuk surga, itu kan dia punya banyak dosa banget. Dosanya banyak banget. Ini orang Islam yang paling terakhir masuk surga. Setelah itu udah ditutup surga. Udah nggak ada lagi yang bisa masuk. Ini orang Islam yang paling banyak dosanya. Mungkin dia pembunuh ya. Nggak tahu lah. Nggak dijelasin dalam hadis. Tapi yang jelas orang Islam ini paling banyak dosanya dan dia paling lama dibakar di neraka. Tapi karena dia masih punya Islam, maka Allah keluarkan dari neraka. Paling terakhir tuh orang Islam yang dari neraka. Terus masuk surga. Pas udah masuk surga, teman-teman dibanjur pakai air kehidupan sehingga tubuhnya yang asalnya gosong jadi putih lagi, jadi ganteng. Cuman di jidatnya tuh ada simbol veteran, bukan veteran, bekas dibakar di neraka jahanam, namanya jahannamiyun. Pas masuk surga, tahu nggak Allah nawarin segimana? Maukah engkau aku beri dengan 10 KA? Maukah engkau aku beri dengan kerajaan dari raja-raja dunia? Ya contohnya Raja Brunei Darussalam yang tadi saya sebutin deh. Ya, walaupun dalam hadis nggak disebutin raja yang mana, tapi ditawarin mau nggak kerajaan dari raja-raja dunia? Mau. Akhirnya dikasih. Kebayang nggak kekayaan Raja Brunei Darussalam tadi? Kemudian kata Allah apa? Buatmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula. Untukmu sebanyak itu pula, untukmu sebanyak itu pula, dan untukmu 10 kali lipatnya. Jadi yang paling rendah di surga itu dapat 50 kali lipat kerajaan dari raja dunia. Nah sekarang ada orang yang dia gaji cuma 100 juta sampai rela ninggalin sholat. Sedangkan kekayaan yang 100 juta per bulan itu nggak bisa dia nikmati semuanya. Saya yakin. Tahu Hotman Paris? Tahu lah pasti ya, kaya banget kan. Waktu diwawancara sama Agim, itu Pak Hotman Paris cerita. Ini bagus ya dialognya gitu. Pak Hotman Paris, semoga Allah memberi hidayah pada beliau, dan Agim lagi ya ngedakwahin gitu loh. Kemarin tahun lalu. Pak Hotman Paris cerita, ini Islam kok ngajarinya bagus banget ya. Konsepnya luar biasa, indah banget kata Pak Hotman Paris setelah diajarin sama Agim. Karena saya ini kaya luar biasa, tapi saya stres, kata Pak Hotman Paris. Ini bukan statement saya ya. Ini dari beliau sendiri, bisa ditonton. Saya stres sama corona, ini mobil mewah, tapi ya udah nganggur aja. Uang saya miliaran di rekening, tapi nggak saya lihat, nggak saya pegang. Makan pun terbatas. Karena beliau mungkin punya beberapa, ya yang namanya sakit udah tua kan ya, ada makanan-makanan yang nggak bisa dimakan. Akhirnya dia stres gitu, bilang, ya terbatas banget ternyata hidup saya. Akhirnya Agim nasehatin, begitulah. Kalau dalam Islam, semua harta dunia ini bakalan ditinggal. Dan kita ketika punya harta dunia atau apapun, niatin karena Allah. Itu yang bakalan abadi. Masya Allah. Nah jadi teman-teman lihat, sekaya beliau aja, Pak Hotman Paris tuh nggak bisa nikmatin semuanya. Nah buat kita yang muslim, kemudian kita punya harta yang banyak, atau punya apapun deh yang sifatnya positif, jangan jadi sombong. Apalagi sampai berani meninggalkan kewajiban Islam. Sholat yang 5 waktu ditinggalin, jangan. Karena kita hidup di dunia itu bukan selamanya. Lakukanlah amal soleh, ikhlas karena Allah. Dan cara ikhlas yang pertama adalah ingat sama pahala akhirat tadi. Jadi buat teman-teman yang kerja sampai rela ninggalin sholat, coba pikir, dapat 100 juta per bulan tapi masuk neraka. Sedangkan orang yang tetap jaga ibadahnya,
kalaupun gaji dia cuma 10 juta misalnya, ini saya high expectation gitu ya teman-teman. Dia gajinya cuma 10 juta per bulan. Dibandingkan yang 100 juta kan lebih kecil dia. Tapi dia taat ibadah ke Allah. Dia ingat sama akhirat, pahala dari Allah untuk orang yang taat menjalani ibadah dan menjauhi dosa-dosa. Kemudian dia masuk surga. Kondisi dia saat masuk surga, kalau yang paling rendahnya aja dapat 10 kali, 50 kali lipat kerajaan dari raja dunia, apalagi kalau kita dapat surga yang level atas. Gak kebayang. Bahkan ada dalam riwayat hadis yang lain, penghuni surga itu mendapatkan 10 kali lipat harta dunia. World wealth. Semacam organisasi yang menghitung kekayaan dunia, itu kalau dunia kita diuangin ya, PT Sweet Media, PT-PT yang lain, dan seluruh dunia ini diuangkan, maka total kekayaan dunia adalah 314 triliun dolar Amerika. 314 triliun dolar Amerika. Dan penghuni surga dapat 10 kali lipatnya. Berarti dia bakalan dapat 3.014 triliun dolar Amerika atau setara dengan 3,14 kuadriliun dolar Amerika. Kalau dirupiahkan itu sampai sekitar 30 kuintiliun rupiah. Kebayang nggak? Kalian kerja mau sampai 10.000 tahun nggak akan dapat uang sebanyak itu. So teman-teman, buat apa kita ibadah atau maaf kita kerja sampai lupa sama akhirat, lupa sama Allah, melaksanakan kewajiban dilupakan. Padahal benar-benar kerja kita ini, dunia kita ini benar-benar terbatas. Ikhlaslah dalam segala amal kita. Kalau kita kerja jangan lupakan kewajiban. Pastikan gaji yang kita dapatkan niatkan untuk di jalan Allah, untuk nafkah pribadi, untuk nafkah keluarga. Kalau masih ada sisa kita untuk nabung haji, untuk bantu orang tua, dan sebagainya. Maka itu bakalan bahagia kita, insya Allah. Dan yang nomor 2, cara ikhlas sebelum kita diskusi, maaf teman-teman, adalah kita sering-sering melaksanakan ibadah saat lagi sendirian. Jadi kalau teman-teman sholat, apalagi yang baru hijrah tuh, kemudian sholat di hadapan teman, biasanya ada perasaan antara takut diejek atau ingin dipuji juga. Kalau yang baru hijrah kemudian sholat di hadapan orang lain, itu biasanya suka ada perasaan takut diejek. Lo kan dulu sering main, sekarang sholat nih, biasanya malu dia. Atau justru sebaliknya ingin dipuji. Weh, udah makin mantap sekarang ibadahnya ya. Nah, dalam kondisi itu, kita tetap istiqomah melaksanakan kewajiban. Jadi jangan sampai gara-gara takut diejek atau takut dipuji, akhirnya kita jadi nggak sholat. Itu bahaya, nggak boleh. Tetap sholat harus 5 waktu dijaga. Tapi biar kita terbiasa ikhlas, yang 5 waktu kita pokoknya sholat dimanapun. Mau di depan teman kek, mau ketika sendirian kek, mau lagi kerja kek, mau lagi liburan kek, sholat 5 waktu, no excuse. Tetap harus dilaksanakan. Tapi biar bisa melatih keikhlasan, coba sholat-sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah, coba lakuin saat lagi sendirian. Sholat sunnah. Karena pahala sholat sunnah, kalau sendirian tuh, keutamaannya bisa 50 kali lipat. Jadi kalau sholat berjamaah bagi cowok yang terbaik di masjid, tapi kalau sholat sunnah, sebaliknya, 25, maaf ya, bukan 50. Kalau sholat sunnah, yang terbaik adalah saat sendirian. Gak ada yang lihat, di kamar kek, sendirian gak ada yang lihat. Terus pas lagi sholat, coba pahami yang dibaca. Khusyuk. Al-Fatihah, ngertiin terjemah bahasa Indonesianya di dalam hati. Kita baca dalam sholat, Arabnya di lisan, diucapin, berbisik. Adapun terjemahannya diucapin di dalam hati. Coba deh, kalau orang sholat udah khusyuk, sendirian, dan dia sering melatih kekhusyuan dalam kesendiriannya, maka dia bakalan jadi orang yang Allah jaga keikhlasannya. Karena dia udah terbiasa sholat, menghayati bacaan tersebut. Dia merasa ditatap oleh Allah, dia nyaman. Dia merasa nikmat ditatap oleh Allah dan khusyuk dalam sholatnya, maka dia nggak peduli lagi sama pandangan orang lain. Ketika dia beramal, nantinya ya udah dia nggak peduli, gue ngarep dari Allah aja kok.
Gue nggak ngarep pujian dari kalian, terserah mau memuji, mau memaki. Yang penting aku dicintai Allah, yang penting aku diridhoi oleh Allah. Itu aja dari saya, semoga manfaat dua tadi ya.